Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Waudin Nurlani dengan NICCP 244, salah satu mente SIB PT Sitek IRP Indonesia batch 7 kali ini. Pada video kali ini, kita akan mempelajari bagaimana cara membuat workflow untuk analisis data transaksi di aplikasi Knime. Mulai dari membaca dataset, melakukan normalisasi, membangun model knife bias, hingga visualisasi hasil prediksi. Langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah kita harus menyiapkan dataset. Nah, kebetulan di sini saya memiliki dua dataset, yaitu dataset transaksi menggunakan knife bias dan juga prediksi rentang transaksi machine learning. Nah, jika data kalian itu masih dalam bentuk spreadsheet, maka teman-teman perlu mendownloadnya ke dalam format Excel. Oke, selanjutnya kita langsung masuk saja ke aplikasi Knime-nya. Nah, di sini teman-teman bisa membuat workflow baru. Nah, kebetulan untuk workflow grupnya saya sudah buat. Jadi, ini dia tugas analisis penjualan menggunakan Knime. Selanjutnya di sini saya akan membuat workflow baru. Klik kanan, kemudian klik New Knime Workflow. Nah, di bagian the workflow to create ini, teman-teman masukkan nama. Di sini saya akan masukkan nama workflow-nya itu adalah tugas machine learning. Tugas machine learning. Kemudian klik finish. Nah, jadi ini merupakan workflow yang akan kita gunakan nantinya. Selanjutnya, kita akan memasukkan Excel Reader untuk membaca dataset yang sudah kita siapkan sebelumnya. Untuk menginput dataset yang sudah kita siapkan sebelumnya. Oke, kita cari Excel Reader. Nah, ini dia, langsung saja kita drag ke halaman workflow. Kemudian kita lakukan konfigurasi untuk memasukkan atau menginput data yang ada di Excel tadi. Kemudian pilih browse. Kemudian kebetulan untuk data setnya tadi saya sudah simpan di bagian disk PC, kemudian di new volume D, kemudian di tugas NSIB PT Sitek IRP Indonesia. Nah, untuk datasetnya itu saya beri nama dataset label transaksi menggunakan knife bias. Kemudian klik open. Kita tunggu scanningnya. Nah, ini dia merupakan data yang akan kita inputkan ke dalam aplikasi Knime-nya. Nah, pastikan datanya ini sesuai dengan data aslinya atau data yang ada di Excel sebelumnya. Oke, langsung saja kita klik play, lalu klik OK. Selanjutnya kita klik execute untuk menjalankannya. Nah, prosesnya sudah berwarna hijau. Langsung saja kita lihat di sini menggunakan icon lensa. Nah, ini untuk datanya ini kurang lebih seperti ini, dan kita bisa lihat bahwa datanya itu hampir sama, bukan hampir sama, tapi memang sama dengan data Excel sebelumnya. Oke, selanjutnya, langkah selanjutnya adalah kita akan menambahkan normalizer, not normalizer, yang mana not normalizer ini diperlukan untuk skala data yang seragam, terutama ketika kita berencana untuk menggunakan model prediksi. Yaitu model prediksinya itu adalah min-max. Langsung saja di bagian not repository kita masukkan, kita cari normalizer. Nah, ini dia, langsung saja kita drag. Kemudian kita hubungkan dengan Excel Reader-nya. Selanjutnya kita lakukan konfigurasi. Tunggu dulu. Nah, di bagian normalizer ini yang akan kita inputkan itu, yang akan kita normalisasikan itu adalah bagian total. Yang mana normalizer ini hanya bisa melakukan normalizer bagian angka atau numerik. Nah, sementara di dataset yang kita miliki tadi, yang angka yang berupa angka itu hanya bagian total. Jadi di sini kita pilih total saja, seperti itu. Kemudian untuk normalization method ini, kita pilih min-max, yang mana minimumnya itu 0 dan maksimumnya itu 1. Jadi kita pilih rentang antara 0 sampai 1, yang mana ini itu untuk memudahkan kita untuk melakukan analisis.
Jadi semakin kecil nilainya itu, maka proses analisisnya itu semakin bagus gitu untuk hasilnya seperti itu. Kemudian kita klik OK. Kemudian kita execute untuk menjalankannya. Nah, selanjutnya kita bisa lihat dengan melihat kolom icon. Nah, di bagian total ini sudah terlihat bahwa rentang nilainya itu antara 0 sampai dengan 1. Kalau dilihat dari data sebelumnya, itu sangat besar ya teman-teman nilainya. Karena kita sudah melakukan normalisasi, sehingga datanya itu berubah menjadi angka 0 dan lebih besar, dan angka yang lebih besarnya itu adalah 1, karena kita sudah lakukan normalisasi. Oke, selanjutnya berikutnya adalah kita akan mempartisi dataset menjadi data pelatihan dan data pengujian. Jadi kita akan melakukan pembagian antara data pelatihan dan juga data pengujian. Nah, untuk melakukan itu kita tambahkan note repository. Di bagian note repository kita tambahkan partitioning, note partitioning. Nah, ini dia, langsung saja kita drag. Nah, jadi sebelumnya perlu saya jelaskan bahwa partisi dataset ini adalah proses penting dalam machine learning untuk melatih model dan menguji performa prediksi yang prediksinya pada data baru. Nah, di sini kita akan membaginya menjadi untuk data pelatihan itu menjadi 70% dan pengujian itu 30%. Yang mana kita dapat mengevaluasi akurasi model secara lebih valid nantinya. Oke, langkah yang perlu kita lakukan adalah kita hubungkan terlebih dahulu ke partitioning. Nah, kemudian kita lakukan konfigurasi. Nah, untuk data relatifnya di sini saya tetapkan 70 saja, sehingga saya tidak ubah. Teman-teman untuk mengubahnya silahkan sekebutuhan. Kemudian di bagian sini juga saya tidak ubah, tetap menggunakan draw randomly. Kemudian jika sudah, langsung saja kita klik apply, kemudian klik OK. Kemudian kita lakukan execute untuk menjalankannya. Oke, jika untuk ini sudah selesai, selanjutnya kita akan membangun model naive Bayes. Nah, untuk membangun model naive Bayes, langsung saja kita tambahkan node naive Bayes. Naive Bayes. Nah, di sini kita pilih naive Bayes learner terlebih dahulu. Langsung saja kita drag. Kemudian kita hubungkan dengan partitioning. Kemudian kita lakukan konfigurasi. Nah, untuk maksimum number of unique ini bisa disesuaikan. Di sini misalkan saya kasih 100. Kemudian di sini untuk classification column-nya itu kita pilih cluster. Jika sudah, klik apply, lalu klik OK. Kemudian kita lakukan execute. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan naive Bayes predictor. Tambahkan. Kemudian kita hubungkan dengan partitioning dan juga kita hubungkan dengan naive Bayes. Naive Bayes predictor dengan naive Bayes learner. Kemudian kita lakukan execute. Untuk naive Bayes predictor ini itu memprediksi nilai target pada data uji. Jadi nanti outputnya itu dari node ini adalah prediksi kelas atau kategori dari setiap entry dalam data pengujian. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita tambahkan node scorer untuk mengevaluasi akurasi model. Jadi kita tambahkan, kita cari di bagian node repository ini scorer. Nah, ini dia, langsung saja kita tambahkan, kita drag ke sini. Kemudian kita hubungkan dengan node naive Bayes predictor. Nah, ini dia, langsung saja kita hubungkan. Kemudian kita configure. Nah, untuk first column-nya itu cluster, kemudian second column-nya itu prediction. Langsung saja kita apply, kemudian OK.
Selanjutnya kita execute. Nah, statusnya sudah berwarna hijau. Jadi untuk net scorer ini itu menampilkan conversion metric yang menunjukkan jumlah prediksi benar dan salahnya dari setiap kategori. Yang mana ini tuh akan membantu kita menilai performa model, terutama jika ada perbedaan antara prediksi dan nilai aktual. Itu. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan dataset deployment untuk prediksinya. Nah, langkah pertama, kita harus menambahkan Excel reader kedua untuk dataset deployment tanpa labelnya. Nah, kita ke node repository, kemudian kita cari Excel reader. Nah, ini untuk Excel reader yang kedua kita tambahkan saja di sini. Saja. Nah, kemudian kita lakukan konfigurasi sama persis dengan Excel Reader yang pertama. Namun di sini untuk datasetnya itu kita pilih yang bagian prediksi. Nah, kebetulan untuk datasetnya itu sudah saya simpan di bagian sini juga, tugas MSc PTS Integrated Indonesia, yaitu dengan nama prediksi rentang transaksi machine learning. Kemudian kita klik open. Nah, jika sudah seperti ini, langsung saja kita klik apply, kemudian klik OK. Kemudian kita execute untuk menjalankannya. Nah, untuk datanya itu kita bisa lihat lewat sini. Nah, untuk data prediksinya itu kurang lebih seperti ini. Sini ada company, customer, invoice, order date, order, dan juga total. Oke. Langsung saja kita ke aplikasi lainnya. Selanjutnya kita akan menambahkan node normalizer kedua untuk menormalkan dataset deployment-nya. Sama seperti sebelumnya, kita cari node normalizer. Kemudian kita hubungkan dengan Excel reader-nya. Kemudian kita lakukan konfigurasi sama halnya dengan normalizer yang pertama tadi. Nah, yang mana di normalizer ini juga kita melakukan encode total. Karena yang dapat dilakukan untuk normalisasi itu adalah berupa numerik atau angka. Yang mana min max-nya juga 0, 0, kemudian maksimumnya juga 1. Jadi rentangnya itu kita ubah menjadi 0 sampai 1. Kemudian kita klik OK. Kemudian kita execute. Kita bisa lihat datanya. Nah, di sini juga sudah berubah untuk datanya itu. Yang mana tadi datanya sangat besar, merubah menjadi 0, sekian. Karena kita sudah lakukan normalisasi. Oke, untuk selanjutnya kita hubungkan output dari normalizer ini, yang normalizer data deployment ini, ke Naive Bayes Predictor untuk melakukan prediksi pada data deployment. Kita hubungkan. Ini kita kesingkan aja. Kemudian ini juga, biar memudahkan kita. Oh iya, ini tuh kita simpan di sini, kemudian normalizernya di sini, kemudian kita hubungkan ke kita hubungkan. Nah, kita menghubungkan output dari normalizer ke Naive Bayes Predictor ini untuk melakukan prediksi pada data deployment. Seperti itu, langsung saja kita jalankan dengan execute untuk Naive Bayes-nya. Jadi data deployment itu berupa data tanpa tabel yang akan diprediksi menggunakan model yang sudah dilatih tadi. Nah, langkah ini tuh memastikan bahwa data deployment itu
telah diproses secara sama dengan data pelatihan, sehingga hasil prediksinya itu lebih konsisten. Seperti itu. Nah, langkah selanjutnya, setelah kita melakukan prediksi, selesai, jika prediksinya itu sudah selesai, kita perlu mengembalikan nilai yang dinormalisasikan di skala aslinya. Yang mana, untuk mengembalikan nilai skala di aslinya itu, kita perlu nambahkan not the normalizer. Jadi di bagian not repository ini kita cari not the normalizer. Nah, ini dia, langsung saja kita klikkan, simpan di sini saja. Oke. Selanjutnya kita hubungkan dengan not sebelumnya, yaitu not normalizer. Kemudian kita tambahkan juga dengan naive Bayes. Nah, setelah itu kita execute. Jadi untuk denormalisasi ini tuh akan mengembalikan data ke skala aslinya nantinya. Terus selanjutnya untuk menampilkan hasil prediksi, kita perlu menambahkan not group by. Tentu saja di bagian not repository ini kita cari not group by. Group by, nah ini dia. Saja kita misalnya kita sambungkan dengan normalizer. Kemudian kita lakukan configure. Nah, di sini kita akan melakukan grouping, yang mana yang akan saya grouping itu adalah bagian customer, kemudian kita klik anak panah ini. Selanjutnya kita akan melakukan aggregation. Nah, di sini saya akan memilih total, klik add. Di bagian main ini kita pilih yang sum saja. Jika sudah, klik play, lalu klik OK. Kemudian untuk menjalankannya langsung saja kita klik execute. Nah, jadi dengan pengelompokan ini itu dapat memahami distribusi prediksi untuk setiap kelas, yang mana ini tuh berguna dalam membuat kesimpulan tentang pola data yang lebih luas. Nah, terakhir, setelah kita lakukan grouping, kita tambahkan not bar chart, dan not bar chart ini untuk memvisualisasikan apa yang sudah kita kerjakan sebelumnya. Oke, langsung saja di bagian not repository cari bar chart. Nah, ini dia. Kemudian kita drop ke halaman workflow, kemudian kita hubungkan dengan group by, kemudian kita lakukan configure. Oke, di bagian kategori dimension ini kita tetapkan sebagai customer. Oh iya, benar customer. Kemudian untuk include-nya itu yaitu tentang sum totalnya. Kemudian untuk total bar chart-nya ini kita ganti menjadi data penjualan. Kemudian untuk ini kita klikkan saja di bagian sini tuh kita masukkan customer. Kemudian generic image-nya kita centang. Kemudian klik OK. Selanjutnya kita execute untuk menjalankannya. Tunggu prosesnya sampai warna hijau. Nah, jika sudah, kita bisa melihat hasilnya di sini. Nah, jadi ini merupakan analisis visualisasi yang sudah kita kerjakan tadi. Jadi hasilnya itu dalam bentuk grafik batang yang menunjukkan distribusi prediksi berdasarkan kategori transaksinya. Jadi di sini di sini ada
nama-nama customernya. Itu untuk warna biru itu Azure Interior, kemudian warna hijau itu CV Auto Inovasi Nusantara, warna orange itu CV Inovasi Otomotif Nusantara, dan lain sebagainya. Jadi ini untuk customernya. Jadi yang paling tinggi itu ini ya, warna hijau. Yang ini. Nah, jadi untuk penjelasan dari visualisasi ini tuh dapat memudahkan kita untuk memahami hasil analisis, yang mana memberikan gambaran visual dari klasifikasi transaksi berdasarkan nilai-nilai prediksi yang sudah kita buat sebelumnya. Oke teman-teman, untuk kesimpulan dari hasil analisis ini menunjukkan bahwa workflow yang ada di Knaim itu sangat membantu kita untuk mengelola data transaksi secara efisien melalui proses yang terstruktur, yang mana normalisasi data juga memastikan skala yang seragam. Sementara untuk partisi data seperti pelatihan dan pengujian itu meningkatkan akurasi model dengan validasi yang lebih kuat. Seperti itu. Oke teman-teman, demikian langkah-langkah untuk membangun workflow analisis transaksi menggunakan Knaim. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga dengan adanya langkah-langkah ini bisa sedikit membantu teman-teman memahami tentang analisis di Knaim. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.